Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang generasi milenial. Bareng gua Abdul Umar sama abang kita yang dari Lampung, Abang Fahrul Rozi. Siap, Ini Abang. narasumber kita jauh-jauh nih. Beliau Gimana juga kabarnya nih, Bang? udah Gimana kabarnya ya nih? sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah BBM sehat naik ya. ini dompet masih aman, Bang? Aman, awal bulan masih Awal bulan masih jadi saja ya. aman. Iya, masih aman awal bulan. Ke mana ke warteg masih bisa touchscreen. Jadi tinggal nunjuk ini langsung datang ya. Iya, masih aman. Kalau di akhir bulan mah, aduh, Di akhir gimana bulan gitu ya. siapin aja Promax sama ini, Bang. Sama Oki Jelly Drink, Gimana nih manajemen. keluarganya? Siap, Ya, Bang Umar. gimana nih ceritanya? Ini kita mau. Kabar keluarga sehat? Oh, sehat-sehat Bang, sehat semua. Alhamdulillah. Cuma saat ini lagi LDR-an aja Bang. Biasa. Siap. Iya, jauh ya. Tapi nggak jauh Pak. LDR-an cuma di Jatiwaringin sama Harapan Indah. Kalau kangen tinggal pulang Iya, Bang. Harapan Indah, lumayan lah. 3 bulan sekali. Jauh. Lumayan ya, kayak sistem training kerja. Iya Bang, siap. Iya, 3 bulan kali. Di training 3 bulan, balik lagi. Oke Bang, jadi kita mau ngebahas tentang apa ini podcast kita ini? Nah, hari ini kita mau ngebahas cerita tentang generasi milenial nih, Bang. Kebetulan kan Abang juga udah lumayan lebih dahulu ya, nggak? Udah menikah lah. Jadi Bilang aja tua Bang. ini pelajarin nih. Harus dipelajarin nih. Nah, Siap Bang. sekalian nanya-nanya juga kan. Siap. Sama yang lebih tua lah. Lebih senior ya. Bukan senior, cuma lebih dulu aja Bang. Iya. Bener. Nah, kita nih mau ada pertanyaan nih, Bang, tentang generasi milenial nih. Gimana nih, Bang, menurut Abang tentang generasi milenial zaman sekarang? Jadi milenial ya, milenial itu adalah generasi atau biasa disebut generasi Y ya. Jadi kan generasi itu ada baby boomer, terus ada lagi generasi apa namanya itu. Jadi setelah kemerdekaan itu ada namanya generasi milenial, generasi baby boomer, terus ada lagi generasi Z, generasi Y dan sebagainya. Nah, dari setelah awal kemerdekaan itu Indonesia memasuki masa di mana zaman itu banyak ya, angka kelahiran tinggi sehingga tercetus sebutannya itu baby boomer ya, baby boomer atau biasa Bahaya nih. disebut banyak kelahiran ya, di zaman baby boomer itu. Terus generasi milenial atau generasi Y ini itu biasanya generasi yang lahir di tahun 1980 sampai 1995 ya, atau 2000-an lah ya. Jadi generasi milenial ini jumlahnya di Indonesia itu sangat banyak, hampir separuh. Bahkan Rata-rata. 35% dari penduduk Indonesia itu adalah generasi milenial. Banyak sekali Bang. Generasi Jadi milenial. semakin meningkat terus ya. Iya Bang, benar-benar. Produknya tuh lebih banyak terus setiap bulan. Produksinya tuh lebih Tiap hari banyak Bang. terus ya. Jadi agak susah nurunin produknya ya. Ya, iya benar-benar. Ya. Nah, cuma Kalau ini, Bang,
Ya, Tanggapan abang nih tentang milenial gimana nih? generasi milenial itu generasi yang Tanggapannya banyak keistimewaannya, apa Bang. makin baik buat ke depan atau gimana gitu? Jadi kalau baik atau buruknya itu tergantung dari individunya masing-masing ya dalam menyikapi kehidupannya. Ya. Jadi bisa saya sebutkan bahwasanya generasi milenial ini adalah generasi yang spesial. Karena ketika generasi milenial ini lahir, dia sudah bisa menikmati yang namanya teknologi. Ya, dulu kita kenal ada yang namanya komputer, ya, ada laptop. Sekarang ini ada HP, ya, ada media sosial, ada internet, ya, spesial. Jadi Iya dalam benar. dia menjalani kehidupannya itu tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Ya, terutama saat ini kita ya yang generasi milenial itu tidak bisa jauh dari yang namanya gadget. Bahkan 85% waktu kita ya, itu kita habiskan dengan gadget ya. Entah itu untuk bekerja, Iya. atau mencari hiburan, atau untuk belajar dan lainnya. Terlebih meningkatnya itu pada saat pandemi kemarin, Bang. Nah, mungkin bisa Abang bayangkan ya, Wih, bahwasanya pada di saat rumah semua orang ya. tidak bisa lagi bersosial, berkumpul-kumpul dan mengadakan acara, itu banyak yang mereka itu dialihkan ke media sosial atau ke internet. Sehingga waktu mereka untuk menghabiskan gadget itu lebih banyak lagi. Ya. Baik itu untuk bekerja, baik untuk belajar, ataupun untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Ya, seperti itulah generasi milenial. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Siapa aja nih kira-kira yang bakal maju di tahun ke tahun? Generasi apa milenial ini bakal maju nggak kira-kira? Apa Generasi akan milenial ada ini generasi termasuk lain kayak gitu? generasi yang ini percaya diri. Ini saya kutip dari gramedia.com. Jadi ada 7 karakter generasi muda atau generasi milenial ini ya. Yaitu pertama spesial, ya. Kedua terlindungi. Terus yang ketiga itu percaya diri. Keempat, dia memiliki wawasan yang luas, fleksibel. Dia mudah untuk menerima informasi-informasi baru, ya. Konvensional, yang keenam ya sifatnya itu tahan terhadap tekanan, dan yang kedelapan dia selalu mengejar pada impian. Nah, itu 7 poin karakter generasi milenial. Jadi kalau Kalau yang merasa generasi milenial, ada 7 keistimewaan bagi generasi milenial. Mari dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. iya, amin, amin. Amin, Semoga amin. ke depan lebih baik-baik lagi, Bang ya. Amin. Iya, Ya gimana ini ya, Bang? juga Jadi kalau generasi milenial ini sebenarnya itu mereka terbuka terhadap informasi. Maka dari itu ya, pentingnya untuk mereka memilah, memfilter setiap informasi yang masuk. Ya. Apakah itu informasi yang berupa dari media sosial maupun ya, dari yang lainnya. Karena gini, kalau generasi ini tidak pintar-pintar menyaring, takutnya nanti dikhawatirkan malah akan menjadi beban, ya, menjadi masalah. Karena di tahun 2045 nanti Indonesia itu akan menghadapi bonus demografi, Pak. Apa itu bonus demografi? wih, Bonus demografi itu jadi ya generasi mudanya itu lebih banyak daripada generasi tua. Makanya sekarang ini kan kita bisa lihat ya, banyak yang mereka itu menduduki posisi-posisi penting di dalam perusahaan maupun di dalam pemerintahan, ya. Yang mereka itu diambil dari generasi-generasi milenial. Ya karena generasi milenial ini yang akan meneruskan nanti kepemimpinan ya di dalam negara maupun di dalam suatu organisasi.
Makanya nggak heran Wih, mantap. kalau di dalam setiap perkumpulan itu selalu ada perbedaan pendapat ya, antara generasi milenial dengan generasi tua. Ya. Karena generasi milenial ini open minded, pikirannya itu terbuka, Bang. Dia akan mencari hal-hal baru, informasi-informasi baru. Makanya diperlukan untuk menyaring informasi, ya, mencari informasi termasuk apa? Bisa dengan dididik di pesantren, ya, dengan dididik akhlaknya menjadi lebih baik. Ya. Ngomong-ngomong, saya juga lulusan pesantren loh, Bang. Iya. Iya. Pesantren nih. Pesantren, anak pesantren, Aduh. guys. Mantep nih alumni pesantren. Ya, Hafal nih Al-Qur'an itulah, Bang. nih. Kalau Hatam pasti. anak santri ya, itu kelihatan baiknya pada saat di pondok. Tapi ketika keluar pondok, ya tetap baik. Ada yang baik Iya. gitu. Tapi minimal dengan dia dididik di dalam pesantren, dia akan diajarkan tentang hal-hal yang baik ya. Cara-cara bersikap, menjalani hidup ya, sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam kitab-kitab yang diajarkan di dalam agama Islam. Wis, mantep. Ya, Kalau saya gimana ya? Jadi pesantren itu ngeri-ngeri sedap, apa ya? Jadi kalau 3 yang tahun tapi nggak satu bisa jangan. keluar. Berat. Ya, tapi kalau dia bisa berhasil sampai lulus di dalam pendidikan pesantren, biasanya dia memiliki akhlak yang baik, ya. Dia memiliki wawasan agama yang baik sehingga apa? Bisa mengcounter dari berita-berita atau informasi-informasi yang tidak baik, ya, atau yang buruk. Atau yang biasa kenal kita dengan berita-berita hoax, karena dia akan selalu berusaha untuk mencari informasi-informasi yang sebenarnya, bisa ditabayun ya informasi-informasi tersebut. Ya. Jadi pesan bagi para generasi milenial ya, boleh kita untuk open minded ya, membuka hal-hal baru, mencari informasi-informasi baru, tapi jangan lupa bahwasanya informasi-informasi tersebut jangan langsung ditelan mentah. Ya. Kita kelola dulu ya, kita filter dulu apakah ini baik, apakah ini bermanfaat bagi kehidupan kita nanti ya, atau yang lainnya. Tapi generasi milenial ini adalah generasi yang apa yang namanya? Anxiety ya, gampang cemas. Cemas gara-gara ini boleh teleponnya nih tidak buat ngasih diangkat. apa yang lain. Cemas gara-gara yang calonnya pacarnya Aduh, mau angkat teleponnya kalau atau masalah yang kayak gitu lainnya. mah. Cemas ada tugas bahasa Indonesia belum dikerjain, Bang ya. Iya. Tugas Tugasnya bahasa aja yang belum. belum. Ini boleh nih buat ngajak-ngajak temen lain nih. Kalau ada keponakan anak kan, masukin pesantren Boleh, Bang, biar boleh. akhlaknya baik. Iya. Karena gini, Bang, posisinya ya, ilmu agama atau ilmu yang diajarkan di dalam pesantren itu adalah bagaimana cara kita berakhlak yang baik ya. Mungkin abang nggak asing ya ngelihat apa namanya fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini ya. Mungkin dari kasus-kasus yang sudah terjadi ya, mungkin dari yang kenapa sih para pejabat itu banyak yang melakukan penyelewengan, melakukan korupsi, melakukan hal-hal yang tidak baik. Bukan mereka bodoh, mereka itu bukan bodoh, tapi apa? Akhlak mereka yang kurang baik. Sehingga apa? Ya. Dalam mereka mensikapi hal-hal yang baru di dalam pemerintahan ataupun dalam jabatan yang iamban, dia itu silau, gampang tergoda dengan mungkin dengan duit yang banyak, ya, matanya hijau atau yang lainnya itu, Bang ya. Sehingga apa? Kalau dia tidak memiliki akhlak yang kuat atau iman yang kuat, gampang mudah terpengaruh. Ya,
mudah untuk melakukan penyelewengan. Kenapa? Dia tidak takut sama siapapun ya. Orang-orang yang melakukan seperti itu dia tidak takut sama siapapun, tidak takut sama polisi, tidak takut sama atasan dan sebagainya. Bahkan Tuhan pun dia tidak takut loh Bang. Waduh, Hebat, udah buat dosa ya enggak? makanya itu Bang, akhlak itu yang terpenting ya. Dalam menjalani kehidupan kita, utamakan akhlak itu menjadi prioritas pendidikan kita. Jadi dalam kita melangkah, yang jadi patokan adalah ilmu agama yang kita miliki. Apakah ini benar? Apakah ini berdosa atau ini salah? Jadi itu bisa memfilter dalam setiap informasi yang masuk kepada kita. Itu Bang. Iya, kayaknya bagus nih buat mendorong generasi milenial nih masuk ke pesantren. Ketimbang mainin sosmednya enggak, lebih berfaedah. Benar Masuk Bang. pesantren, akhlak baik jadinya kan. Karena di Bagus pesantren itu. sendiri pun kita diajarkan tidak hanya tentang ilmu agama aja Bang. Ya, bahkan tentang wirausahawan. Jadi saya dulu masuk pesantrennya itu waktu masih sekolah. Jadi ibaratnya ilmu dunianya kita dapat, ilmu agamanya juga kita dapat. Bahkan di pesantren pun diajari wirausahawan, bagaimana berternak lele, bagaimana berternak domba, bagaimana kita berjualan. Ya. Banyak Bang, banyak. Jadi ibaratnya sekali dayung 2-3 pola terlampaui. Ya. Jadi kita ilmu akhiratnya dapat, ilmu dunianya tidak ketinggalan. Itu Bang. Berarti dikasih nilai plus ya Bang ya. Untuk belajar lebih lagi ya. Siap. Jadi untuk pesan generasi Z ya, atau yang lahir tahun 2000-an sini ya, itu kalau bisa ya sebelum kita itu pinter urusan tentang dunia, pinter dengan wawasan-wawasan dunia kita, usahakan kita backingi dengan akhlak kita. Jangan sampai keduluan. Kita pinter duluan tapi iman kita, akhlak kita, agama kita lemah, sehingga apa? Gampang mudah tergoda, terpengaruh, ya, mudah korupsi, ya, itu Iya. bahaya Bang. Bahaya sekali kalau korupsi. Jangan. Jangan katakan tidak pada korupsi. Oke, Bang. Makasih udah ngasih info juga, ngasih wawasan lebih tentang pesantrennya juga, tentang generasi milenial juga. Ini bakal bagus buat ke depan nih. Amin. Jangan salah Bang, Oke. di pondok juga bisa nyari jodoh Bang. Wah. Banyak jodoh, bahaya itu, bahaya. Boleh dah kalau belajar. Iya dong. Ya gimana Bang ya. Jadi ya ke pesantren nih, bahaya nih ke pesantren ntar belajar nih. Jadi kita nggak ada yang ketinggalan Bang. Semuanya bisa kita dapat ya. Yang katanya anak pesantren itu kuper, ya kurang pergaulan atau kuno dan sebagainya, itu salah. Justru selangkah lebih maju ya. Dia dapat akhlaknya, dapat ilmu dunianya nggak ketinggalan Bang. Tuh. Wih, mantep tuh Bang. Jadi nanti ketika setelah dia keluar dari pesantren, ya dia memiliki ilmu dunia yang tinggi, jadi nanti dia bisa mengabdi ke masyarakat, ya. Dia duduk di pemerintahan, dia akan mengedepankan ilmu agamanya, akhlaknya dia, kejujurannya dia dalam mengelola setiap sumber daya yang ada. Tanggung jawab dia kerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa dia merasa bahwasanya ini punya siapa, ini hak siapa, dia tahu posisinya. Jadi tidak akan mengambil hak-hak orang lain. Dia akan memanfaatkan kejujuran itu untuk dalam dia menjalani profesinya atau menjalani dia sebagai jabatannya dan yang lainnya. Amin. Siap. Insya Allah kedepannya nggak ada lagi yang jelek-jelek, kedepannya lebih bagus, lebih baik lagi generasi kita ke depan. Indonesia merdeka. Merdeka mah. Siap. Oke, makasih Bang ya. Udah ngasih Bang informasinya. Umar ya.
Ya. Mudah-mudahan sedikit pencerahan tadi ya mudah-mudahan bisa kita terima dengan baik. Kalau ada tutur kata saya yang kurang baik atau kurang berkenan di hati saudara semua, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siap. Bahkan Makasih, gini Bang. Bang, pesan Bang. Jadi kalau udah di pesantren itu biasanya ada yang namanya pengabdian ke masyarakat. Ya. Jadi pengajar, ya. Jadi guru ngaji. Dulu saya setelah dari pesantren itu sempat ya jadi guru ngaji di Sukabumi, ya, Sukabumi Jawa Barat. Itu kita ya mengabdi ke masyarakat, menyampaikan ilmu agama kita, mengajar tentang akhlak, budi pekerti yang baik, ya, bagaimana cara kita bersikap dengan orang lain, dengan orang yang lebih tua, dengan anak yang lebih kecil, itu kita berusaha untuk menempatkan posisi kita dengan baik. Ya. Itulah. Jadi kita tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, Bang. Jadi ketika kita dapat ilmu yang dari pesantren itu kita sampaikan, ya, kita berikan kepada masyarakat yang kita ajarkan, ya. Karena sebagai guru ngaji itu nanti dia akan memberikan ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari pesantrennya. Jadi diharapkan tempat-tempat yang ditempati itu bisa menjadi lebih baik lagi, gitu Bang. Amin. Jadi berkolaborasi Bang. Kalau guru itu dia mendidik tentang ilmu pengetahuannya, kalau sebagai guru ngaji dia memperbaiki atau memberikan ilmu tentang agama atau tentang perilaku sikap. Jadi berkolaborasi kita. Iya. Demi generasi maju ya, Bang ya. Ya, Lebih baik, Indonesia maju, lebih berkuat. Indonesia kuat, hebat. Siap. Ya, masih ini apalagi nih Bang yang perlu ditanyakan? Ini Bang, buat kira-kira siapa aja nih generasi yang baiknya ke depan di era milenial nih Bang? Apa dari zaman corona atau sebelum corona gitu Bang? Semua generasi baik. Ya. Cuma bagaimana individu kita masing-masing memanfaatkan ya. 10 menit lagi habis Bang. Memanfaatkan bagaimana peluang-peluang itu yang ada. Ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada apa namanya, pokoknya berusaha menjadi lebih baik lagi, lebih giat lagi dalam belajar, lebih giat lagi dalam bekerja, sehingga apa bisa mencapai ya, cita-cita tujuan yang sudah diharapkan. Ya. Seperti itu Bang. Amin. Amin, amin. Apalagi setelah corona ini pergeseran ya, apa namanya, perilaku sifat masyarakat Indonesia itu dan seluruh dunia itu mulai bergeser. Jadi yang dulunya dia lebih senang untuk bertatap muka, lebih senang untuk bertemu dengan yang lainnya, ini kan digantikan dengan teknologi. Ya, ini supaya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada informasi-informasi baru, informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya, ya kita harus tabayun dulu. Kita cari kebenarannya. Jangan langsung diterima mentah-mentah gitu Bang. Disaring ya Bang ya. Benar. Kayaknya udah habis nih Bang pertanyaan saya nih. Siap Bang, nanti dilanjut ya di luar sesi ini nggak apa-apa. Nanti kita sharing-sharing lagi kalau seandainya apa masih ada yang perlu ditanyakan atau teman-teman yang lain nanti kalau ada yang perlu sharing-sharing bertanya bisa kita lewat WhatsApp nggak apa-apa. Bisa sampaikan nanti WhatsApp Abang Umar atau WhatsApp saya nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Iya. Promosi ya Bang ya.
Promosi tapi yang Ayo sini nih. nggak laku bang. Iya yang di sana, di sini belum. Lagi dalam tahap ini. Siap, mudah-mudahan sukses Sabar, bang. sabar. Oke, makasih ya Bang ya. Siap, Bang Umar. Ya, mudah-mudahan Punya keluarga sehat terus, rezeki lancar, amin, amin. barokah, sukses. Siap. Oke bang, sesi kita cukupkan pada saat ini ya. Semoga Ya. ditutup, Abang Umar. Oke. Buat hari ini kita udah dapat pencerahan juga, pengarahan yang baik dari generasi milenial. Apalagi buat anak muda generasi sekarang nih, lebih baik nih, enakan nih sekolahnya di pesantren, biar akhlaknya lebih baik. Bukan apa, teman-teman gua dulu banyakkan akhlaknya jelek di bawah umur gua ya. Mungkin di tahun 2000-an lah. Sekalian ngasih saran sedikit. Karena akhlak itu penting. Karena orang tua itu menilai bukan gaya dia, tata cara dia bukan, karena akhlak dia, perilaku. Mantap. Oke, Siap, makasih. benar. Sekian dan terima kasih buat teman-teman. Podcast kita hari ini selesai ya. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.